Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merisa Dwi Jayanti dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas C semester 4 UIN Raden Intan Lampung. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat video tentang materi deteksi dini anak usia dini yang akan saya resum dari mulai kelompok 1 sampai dengan kelompok terakhir. Baik, langsung saja. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan mengenai deteksi tumbuh kembang. Definisi tumbuh kembang itu merupakan pertumbuhan dan juga perkembangan. Pertumbuhan berarti grow dan perkembangan berarti development. Nah, keduanya itu secara luas memiliki arti yang sama, tetapi secara khusus keduanya memiliki arti yang berbeda. Pertumbuhan itu menunjukkan kuantitas yang dapat diukur, sedangkan ditinjau dari kualitas adalah disebut dengan perkembangan. Selanjutnya adalah prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan itu ada 3. Yang pertama adalah cephalotudal dan juga proximodilitas dan juga differentiation. Nah, sedangkan tahap perkembangan itu terjadi dari mulai bayi sampai dengan tahap dewasa akhir atau disebut dengan kematian. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kebutuhan anak. Kebutuhan anak itu sangatlah beragam. Dengan keberagamannya itu pula, kebutuhan anak usia dini haruslah dipenuhi karena apabila tidak dipenuhi maka akan terjadi beberapa perbedaan pertumbuhan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Nah, jenis-jenis kebutuhan anak usia dini itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah kebutuhan fisik berupa makanan, tempat tinggal, pakaian, ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah kebutuhan emosi. Kebutuhan emosi anak itu haruslah dipenuhi, seperti rasa kasih sayang, kepedulian, dan rasa peduli terhadap sesamanya. Nah, yang ketiga itu adalah kebutuhan intelektual. Kebutuhan intelektual anak usia dini adalah dapat dipenuhi dengan pendidikan yang layak. Selanjutnya adalah kebutuhan sosial dan juga moral. Nah, adapun efek negatif apabila kebutuhan anak tidak dipenuhi, maka membuat anak akan memiliki perbedaan pertumbuhan dari teman-teman sebayanya. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perawatan ibu hamil. Kehamilan itu merupakan penyatuan dari spermatozoa dan juga ovum. Beberapa tanda-tanda kehamilan itu seperti terlambat mens atau terlambat haid, mual, muntah, dan juga perubahan pada selera makan ibu. Perawatan kehamilan itu dapat berupa pemenuhan pola gizi seimbang, mendapat asupan energi dan sumber tenaga seperti nasi, umbi-umbian, singkong. Nah, selain itu juga ibu hamil haruslah mendapatkan protein, kalori, dan juga zat besi. Selain itu juga ibu hamil haruslah mendapatkan istirahat yang cukup serta mampu menjaga kebersihan diri dan juga kesehatan bagi janinnya. Yang selanjutnya adalah materi mengenai perkembangan nilai agama, moral, dan emosional, serta kognitif, fisik, motorik, serta seni anak usia dini. Jadi, perkembangan agama itu adalah perkembangan yang menyangkut dengan keagamaan anak. Itu dapat dilatih dengan cara anak dibiasakan untuk belajar mengenai agama yang dianutnya, seperti agama Islam adalah mengaji, sholat, ataupun membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah perkembangan sosial emosional. Nah, sosial emosional ini dapat diajarkan kepada anak untuk bersosialisasi antara teman sebayanya dan juga lingkungan di masyarakat dan juga di lingkungan rumah maupun lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu dapat dilatih dengan anak mampu memecahkan masalah. Memecahkan masalah itu bukan berarti diberikan suatu masalah kemudian anak disuruh memecahkan, tidak, tetapi berilah suatu permainan yang mampu untuk menyelesaikan masalah. Nah, di situ anak akan
anak akan terlatih tersendiri dengan sendirinya mengenai kognitif anak usia dini. Selanjutnya adalah fisik motorik. Nah, fisik motorik itu berupa anak diajarkan untuk berolahraga, mencuci tangan, menjaga kebersihan, serta dirangsang untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menggunakan otot-otot besar ataupun otot bagian kecil yang menggunakan tubuh bagian besar seperti kaki, tangan, ataupun yang lainnya. Nah, untuk yang terakhir itu adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa anak usia dini itu sangatlah penting karena dengan bahasa anak mampu menyampaikan apa yang ia rasakan, seperti anak dilatih untuk menceritakan hal-hal yang ia temui pada kegiatan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya adalah proses kehamilan. Proses kehamilan itu langsung pada pembuahan, nidasi. Sedangkan tanda-tanda kehamilan itu seperti tidak dapat haid, ngidam, mual-mual, muntah, pingsan, payudara membesar, ataupun pertumbuhan janin yang lainnya. Nah, pertumbuhan janin itu dibagi menjadi tahapan bulan. Bulan pertama adalah trimester pertama itu dari mulai minggu 1 sampai dengan minggu keempat. Dari pertumbuhan itu organ tubuh anak itu sudah mulai terbentuk. Nah, pada bulan kedua baru organ-organ janin sudah berkembang dan tidak cukup sempurna. Nah, yang selanjutnya adalah bulan ke-9. Dengan sudah bulan ke-9 maka janin atau anak atau bayi sudah siap untuk dilahirkan. Nah, yang selanjutnya ini adalah screening nilai agama dan moral anak usia dini. Jadi perkembangan nilai agama dan moral itu adalah perkembangan yang penting untuk anak usia dini karena anak diajarkan untuk mengenal dan mengetahui nilai dan moral dari agama masing-masing. Untuk agama Islam seperti mengaji, sholat, sedekah, dan juga yang lainnya. Nah, dari pemaparan materi mengenai nilai agama dan moral ini disampaikan melalui via YouTube, yaitu presentasi dari YouTube itu menurut saya sudah bagus dan juga sudah menampilkan anak untuk di screening langsung. Untuk analisa hasil dari pemaparan materi setiap kelompok dari kelompok 1 sampai dengan kelompok terakhir itu sudah bagus karena sudah menampilkan atau memaparkan materi yang sesuai dengan judul yang di bawahnya. Nah, untuk anggota kelompok yang mulai dari perkuliahan daring mungkin itu kekurangannya adalah tidak mampu bertatap muka dan hanya melihat video presentasi teman yang lainnya dari YouTube. Akan tetapi tidak mengurangi rasa antusias kami untuk belajar. Mungkin kedepannya agar lebih baik untuk kita semua karena pembelajaran akan dilakukan secara tatap muka langsung. Baiklah teman-teman, di sini mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.